Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Tadi di lingkungan Kemenkes sudah mengawali ya untuk pengangkatan NIP dan harus mengisi DRH teman-teman ya. Apa DRH itu adalah daftar riwayat hidup ya teman-teman ya. Jadi ini untuk buku petunjuk teknis ya. Nanti bisa dilihat sampai akhir ya, jangan sampai di skip soalnya ini sangat urgent dan sangat penting sekali soalnya nanti kalau salah ya nantinya akan tidak bisa kembali lagi teman-teman ya. Oke teman-teman bisa dicek dulu ya nanti untuk yang lolos teman-teman ya. Nah ini kita kasih untuk petunjuk teknis dulu ya untuk pengisian daftar riwayat hidup untuk CASN 2022 teman-teman ya. Nah, oke. Nah, ini teman-teman ya, alur kelulusan CSSCASN 2022 ya. Peserta login ke akun SSCASN 2022 ya. Nah, ini pasti sudah lulus ya. Kemudian ini ada dua opsi ya, pengisian DRH atau pengunduran diri. Nah, jadi untuk pengisian DRH, kalau teman-teman ingin langsung menjadi P3K ya. Kalau nggak mau untuk mengundurkan diri ya boleh saja ya. Langsung bisa mengundurkan diri di sini. Nanti kita akan jelaskan teman-teman ya. Peserta lulus seleksi tetapi mengundurkan diri. Nah, kemudian ini langkah pertama peserta login ya sama. Nah, ini kayak biasanya NIK, kemudian password ya, masuk. Kemudian kalau lupa password bisa diklik di sini untuk mereset password Anda. Oke. Kemudian setelah peserta berhasil login akan ditampilkan halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak lulus. Nah, jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul drop down list untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan ke pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri teman-teman ya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Setelah masuk di tadi NIK dan passwordnya, nah, ini ada pertanyaan. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CSN? Kemudian diklik iya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jika peserta memilih tidak, teman-teman ya. Nah, ini ada opsi teman-teman ya. Tidak saya ingin mengundurkan diri. Nah, jadi bisa tidak saya ingin mengundurkan diri, maka akan muncul kolom unggah seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian ini tidak saya ingin mengundurkan diri. Nah, kemudian nanti akan ada surat pengunduran diri teman-teman ya. Ini bisa di-download teman-teman ya. Nah, jika pelamar memilih untuk mengundurkan diri dan telah diklik unggah surat pengunduran diri, maka akan muncul kotak peringatan seperti di bawah ini. Jika peserta telah yakin, maka silakan klik iya. Jika masih ragu, dapat klik tidak. Dan masih dapat membuka pilihan jawaban di drop down list sebelumnya teman-teman ya. Kemudian ini setelah Anda mengunggah surat pengunduran diri, maka status kelulusan Anda akan dibatalkan dan Anda tidak bisa lanjut ke tahap pemberkasan. Nah, ini jawab mengundurkan diri apa tidak? Ya, kalau semuanya iya ya. Iya teman-teman ya. Kemudian jika telah muncul pemberitaan seperti di bawah ini, maka peserta telah dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat melakukan perubahan kembali teman-teman. Anda sudah mengundurkan diri dari seleksi CASN dan sudah mengunggah surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri dapat dilihat di sini teman-teman ya. Jadi di sini langsung teman-teman ya. Kalau teman-teman jangan sampai salah mencet teman-teman ya. Ini sangat vital sekali teman-teman ya. Jadi langsung makanya dilihat untuk di panduannya teman-teman. Nah, kemudian peserta lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan. Jika peserta memilih ya, maka akan muncul tombol pengisian DRH teman-teman ya. Nah, seperti ini pengisian daftar riwayat hidup. Nah, langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon P3K. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi, isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya teman-teman ya. Kemudian pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan teman-teman ya. Jadi untuk pemberkasan teman-teman ya. Jadi nggak boleh salah teman-teman ya. Tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup. Istilah
istilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian "Silahkan lengkapi data Anda" atau ditandai dengan tanda. Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar depan atau gelar belakang, silakan isi tanda seperti ini teman-teman ya. Gelar hanya berupa singkatan, contoh dokter ya, S.com, AMD, tidak perlu dipanjangkan. Jadi disingkat ya, sesuai dengan ijazah teman-teman ya. Kemudian alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya. Lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan tersebut di kolom di bawahnya. Kemudian jika sudah, istilah captcha berikut di bawah ini dan klik tombol selanjutnya, dan Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume teman-teman ya. Jadi ini contohnya teman-teman ya. Ini pengisian data perorangan harus lengkap ya. Yang tadi saya jelaskan nomor induk, nama sesuai ijazah, KTP ya, gelar belakang, ijazah. Nah, ini harus diisi sesuai. Harus teliti teman-teman ya. Tinggi, berat badan, semuanya ini harus sesuai teman-teman ya. Kecamatan, kelurahan, dan lain sebagainya. Ini. Kemudian ada captcha tadi ya teman-teman ya. Kemudian kolom hobi dapat diisi lebih dari satu jenis seperti contoh di bawah ini. Nah, hobi apanya teman-teman ya? Hobi olahraga, boleh membaca, traveling, jalan-jalan, boleh, silakan ya. Langsung bisa. Kemudian langkah kedua ini ya teman-teman. Riwayat pendidikan. Pada kolom ini peserta dapat mengisi riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong teman-teman ya. Jadi ini ada nama ya, tempat, nomor ijazah harus sesuai ya, tanggal ijazah, penandatanganan, gelar depan, gelar belakang harus sesuai di pendidikan teman-teman ya. Ini masih banyak teman-teman ya. Ini di pendidikan masih ada pekerjaan, keluarga, organisasi, dokumen, banyak sekali. Ini lanjut. Kemudian apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol ubah pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus, kemudian silakan ubah data. Setelah itu klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. Ini ubah data, semuanya ya. Lupa, ternyata sarjana ekonomi ya. Ini kan kesehatan teman-teman ya. Jadi mungkin farmasi, keliru di perawat. Nah, itu jangan sampai salah teman-teman ya. Gelar depan, gelar belakang ya. Haji jangan teman-teman ya. Kalau sudah haji barangkali ada teman-teman yang masih yang sudah haji atau umroh, itu jangan teman-teman ya. Itu bukan data pendidikan ya teman-teman ya. Jadi itu gelar di haji teman-teman ya. Kemudian ini disclaimer ya, perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambah pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi teman-teman ya. Ini misal pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1 Sistem Informasi, lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya, penambahan akan gagal. Karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1, atau jika peserta memiliki 2 degree S1 lalu ingin menambahkan pendidikannya misal S1 manajemen akan gagal. Jadi tidak bisa teman-teman ya. Kalau daftarnya S1 yang sistem informasi ya harus mengisinya juga sistem informasi, tidak boleh ditambahkan. Itu pasti akan gagal. Soalnya ini sudah by system teman-teman ya. Ini tambah pendidikan formnya seperti ini teman-teman ya. Harus diingat-ingat dan harus teliti teman-teman ya. Nomor ijazah, tanggal ijazah, tempat. Nah, ini berikut. Ini adalah ketentuan pengisian daftar riwayat pendidikan dan kursus atau pelatihan, yaitu ini istilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA melakukan jurusan sekolah dasar atau SLTP, SMP, SLTA, SMA ya. Untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan SMK ya. Oke. Kemudian lanjut, Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jadi bisa mengubah teman-teman ya. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Jika peserta pernah mengikuti kursus, silakan klik tombol kursus. Ya, semua contohnya kursus apa, pelatihan apa teman-teman ya. Semuanya perawat mengikuti
BTCLS, kemudian dokter, Advance Life Support, farmasi apalagi apa, rekam medis, pelatihan rekam medis atau apa, itu bisa teman-teman ya. Nah, kemudian isikan data-data yang wajib yaitu yang dibintangi merah. Nah, ini tinggal diisi teman-teman ya. Jenis kursus, kemudian tanggal mulai, nomor sertifikat, jumlah jam. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya. Kemudian jenis kursus telah tersedia. Peserta hanya dapat mengisi jenis kursus yang telah terdaftar teman-teman ya. Jadi ini ternyata sudah ada kursus yang telah tersedia. Nah, bukan dari kursus yang tidak istilahnya mungkin terregistrasi mungkin teman-teman ya. Jadi ini ternyata sudah ada listnya teman-teman ya. Langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada teman-teman ya. Penghargaan jika ada, mungkin penghargaan di Rektorat Jenderal apa gitu mungkin ya. Jangan penghargaan di lomba mancing, itu tidak boleh teman-teman ya. Dan prestasi jika ada, mungkin mengikuti apa, lomba apa, itu boleh teman-teman ya. Kemudian ini riwayat pekerjaannya bisa diisi. Nah, ini dulu gaji pokoknya berapa. Nah, ini kemudian ini nama bintang rencana, umpamanya mendapatkan rencana dari Pak Presiden. Nah, itu bisa diisi. Prestasi. Nah, ini lomba tari tradisional itu bisa yang diakui loh teman-teman ya. Jangan lomba tarik tambang. Nah, antar RT RW itu juga tidak bisa teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini klik tombol tambah riwayat pekerjaan, tambah riwayat pekerjaan untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki oleh peserta. Nah, ini semuanya instansi perusahaan startup. Oh, bagus ini. Ya. Bisa tanggal mulai sampai selesai, gaji pokok, surat keputusan, nomor, tanggal pejabat. Nah, ini. Kemudian klik tombol pada riwayat penghargaan, teman-teman ya. Jenis penghargaan juga sudah disediakan pada kolom yang tersedia. Peserta tinggal memilih jenis penghargaan yang telah tersedia. Nah, jadi mohon maaf teman-teman ya. Jadi harus sesuai dengan yang terregistrasi. Nah, kalau tidak terregistrasi artinya nanti tidak bisa di-list di sini teman-teman ya. Coba dicek aja. Nah, kemudian ini buku penunjuk pengisian daerah dan hasil sanggah. Nah, lanjut teman-teman ya. Nah, ini tambah penghargaan. Nah, kemudian tambah prestasi. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya teman-teman ya, pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, di antaranya pasangan ya, anak, orang tua kandung, bapak ibu, saudara kandung, kakak adik, dan mertua bapak dan ibu teman-teman ya. Nah, ini harus diisi semuanya teman-teman ya. Nah, ini istri, kalau istrinya 2 ya jangan teman-teman ya, 1 aja. Cukup anak harus lengkap teman-teman ya, mulai NIK, NIP, sekarang anak-anak juga sudah punya teman-teman ya. Bayi masih umur berapa tahun gitu sudah dapat. Kemudian orang tua kandung ya, orang tua kandung. Nah, saudara kandung. Nah, kemudian bapak, ibu, mertua juga ini semuanya diisi teman-teman ya. Jadi ini memang secara detail langsung teman-teman ya. Nah, kemudian klik selanjutnya teman-teman kalau sudah diisi. Nah, untuk petunjuknya ini tambah keluarga ya. Ini untuk riwayat istri atau suami. Nah, seperti ini. NIK, nomor KK, NIP ya. Kayak biasa teman-teman. Nah, ini status menikah. Jangan mengisi istri tapi statusnya belum menikah teman-teman ya. Nanti lucu malahan. Kemudian tambah riwayat anak juga ya. Jika anak bukan PNS, maka silakan isikan kolom-kolom yang diberi tanda bintang secara lengkap teman-teman ya. Jika anak peserta adalah seorang PNS, maka silakan ketik NIP anak dan namanya lalu klik tombol cari PNS. Nah, jadi kalau semuanya ada mungkin dari suaminya itu PNS, lah itu bisa langsung untuk mengklik ya tombol cari PNS teman-teman ya. Lanjut, nah ini diisi kayak biasa teman-teman ya, jenis kelamin, status hidup ya. Nah, lanjut, langkah kelima adalah pengisian organisasi. Nah ini penting ya, di halaman ini peserta diwajibkan untuk mengisi riwayat organisasi jika ada. Nah,
dan mengisikan data-data lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan calon anggaran aparatur sipil negara sesuai dengan petunjuk pengisian data keterangan lainnya yang ada pada box berwarna kuning teman-teman ya. Nah, ini semuanya ada. Oh, ini komunitas ngoding teman-teman. Nah, ini bisa untuk yang rekam medis. Nah, ini juga bisa. Nah, mungkin komunitas ini apa? Khitan untuk perawat, komunitas perawatan luka. Nah, kemudian untuk dokter mungkin komunitas bedah atau apa bisa teman-teman ya. Bisa diisi langsung. Nah, ini seperti ini untuk contohnya teman-teman ya. Nah, ini harus lengkap ya, nama pejabat semuanya Kompol Sudrajat. Nah, ini surat kalau keterangan bebas nafsa. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Nah, lanjut, kemudian diisi ada captcha-nya teman-teman ya. Selanjutnya lanjut, ini tambah riwayat organisasi. Seperti ini organisasi apa ya? Jenis organisasi, nah ini sudah tertera teman-teman ya. Nah, mungkin untuk organisasi juga sudah yang teregistrasi teman-teman ya. Nah, langkah keenam adalah unggah dokumen. Di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Nah, jadi harus cetak 2 teman-teman ya untuk unggah dokumen. Selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSCASN di halaman ini dan diimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen di bawah pada box berwarna kuning teman-teman ya. Nah, ini cetak DRH riwayat. Nah, ini harus diisi ya. Diunggah maksimal ini ada 1000 KB teman-teman. Nah, ini rata-rata 1000 KB bisa diisi teman-teman ya. Nah, ini berikut merupakan contoh cetakan PRH perorangan yang ditandai dengan tanda ini ya teman-teman ya. Adalah kolom yang harus ditulis tangan oleh peserta setelah DRH dicetak. Diisi dengan huruf kapital, balok, dan menggunakan tinta hitam teman-teman ya. Harus diisi DRH-nya dengan huruf kapital, balok, dan menggunakan tinta hitam. Harus sesuai teman-teman ya. Nama kabupaten lengkap ya. Jangan sampai salah teman-teman ya. Email, keterangan badan, rambutnya apa, coklat, pirang atau apa ya, warna kulit hitam. Nah, bisa. Kegemaran atau hobi ya, ini vokalis band juga bisa. Nah, ini berikut ini merupakan cetakan DRH riwayat. Nah, jadi ada 2 teman-teman ya nanti ya. Nah, untuk cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat teman-teman. Riwayat itu nantinya buat yang pendidikan, kemudian pekerjaan, tanda jasa, penghargaan, semuanya ini teman-teman ya. Nah, ini biodata dari anak, keterangan organisasi yang telah diisi oleh teman-teman ya. Nah, kemudian ini keterangan lain-lain, surat keterangan catatan kepolisian juga harus teman-teman ya. Surat keterangan sehat, bebas nafsa, dan lain yang dianggap perlu ada materinya teman-teman ya. Nah, ini daerah yang telah ditandangani wajib diunggah dengan multipers ya atau hasil cetakan daerah perorangan dan daerah riwayat diisikan menjadi satu halaman lalu diunggah di kolom yang sama. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian daerah. Tombol akhiri proses pengisian daerah baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah diunggah teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi selamat untuk yang lolos di P3K 2022. Semoga teman-teman bisa amanah untuk menjadi ASN atau abdi negara teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.